masih menelusuri Benteng Spelwich. Bekas bangunan kolonialisme Belanda di Banten ini menyisakan berbagai rekaman peristiwa tragis. Selama puluhan tahun, keserakahan Belanda harus dibayar dengan banyaknya korban jiwa dari rakyat pribumi. Sejarah mencatat, Sultan Banten kala itu Abu Nasr Abdul Qohar setuju memindahkan sebagian reruntuhan bangunan kesultanan. Belanda meminta izin membangun benteng baru di tanah seluas 2 hektar. Selama 4 tahun antara tahun 1681 sampai 1684, Benteng Spelwich rancangan seorang Belanda Muslim bernama Hendrik Lucassen Kardel selesai didirikan. Nama Spelwich sendiri diambil untuk menghormati gubernur Hindia Belanda bernama Cornelis Jansen Spelman yang memerintah antara tahun 1681 sampai 1684. Benteng ini pun bermultifungsi. Selain bastion yang digunakan untuk mengintai kedatangan serangan musuh, ruang-ruang yang berada di benteng ini pun memiliki cerita masing-masing. Ada ruangan administrasi. Ruangan ini khusus digunakan untuk menyimpan arsip kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan Banten. Selain itu terdapat sebuah bunker isolasi. Konon tempat inilah penjara bagi pribumi yang menentang kebijakan kepentingan kolonial Belanda. Pada episode sebelumnya, tim Mr. Tukul berhasil memecahkan salah satu misteri tentang penampakan sosok perempuan bernama Ranti. Sosoknya sering terlihat menangis kala purnama menjelang. Sosok itu ternyata residu energi dari wanita yang menagih janji kepada Belanda. Pihak Belanda berjanji akan membawa kembali suaminya tepat purnama tiba. Kala itu sang suami merupakan salah satu pribumi yang dipekerjakan oleh Belanda. Namun naas, perempuan ini justru dibunuh Belanda dengan sadis. Satu lagi spot misteri di areal benteng adalah komplek makam kuno. Kawasan yang dikenal dengan nama Kerkhof ini adalah taman prasasti yang masih terlihat keasliannya. Disinilah sering terlihat sosok noni Belanda sedang mengusap rambut panjangnya. Kadangkala sosok itu terlihat mondar-mandir di areal makam. Bak diselimuti dendam, sisa energinya masih terlihat penasaran sampai kini. Tak ada yang tahu siapa gerangan sosok wanita berpakaian Belanda ini. Dari informasi, makam ini merupakan pekuburan pejabat-pejabat besar Belanda. Terdapat makam besar berhias lambang kebesaran dari kesatuan militer. Makam seorang komandan perang Belanda bernama Hugo Pieter von berangka tahun 1717 hingga 1763. Banyak tangisan sekali di sini, orang-orang yang ditembak dari Belanda yang ini memang banyak terdengar tembakan-tembakan dari atas sini, ini ke belakang. Dan memang warga-warga di sini ya, warga pribumi di sini yang tertembak tuh ada yang menjerit dan kerasa ketakutan sih. Ini semakin kencang tembakan dari para Belanda ini amat. Lebih jelasnya yang dirasakan pada saat itu kejadian ini kira-kira yang Mbak lihat itu seperti apa kejadiannya pada saat mereka datang dari mana, terus misalkan pada saat kejadian ada yang dibunuh seperti apa? Masih gemetar ya Ahmad ya ini. Aku melihat dari masa lampau. Aku melihatnya itu nggak tega banget ya dari bangsa kita sendiri ya. Habis-habisan ditembakin massal sama dari kaum Belanda ya. Kebanyakan itu laki-laki, tapi ada beberapa perempuan dan anak kecil yang nggak berdosa sama Belanda itu ditembakin semuanya. Iya, karena kebanyakan yang saya lihat sih kebetulan mereka ini merasa masuk ke dalam ke sini untuk melakukan pertahanan, cuman memang ketahui asal lewat pojok-pojok sini sih semuanya tuh menyisir pinggirnya gitu, pinggir.
Cuman kan saya penasaran ke sebelah sana sih. Oh, di sebelah sana iya. ada. Kalau Oh, nggak ini salah di makam sebelah ya? sana yang kerasa kayak ada sosok kayak beberapa makam tua yang Makam ada di sana. tua ya, itu di sana itu lebih banyak misterinya nih ya Mat. Biar lebih ini kita coba ke sana aja. Boleh, kita coba ke sana aja ya Mat ya. Ini kayak banyak ada potongan-potongan tubuh di sini nih. Ada tulang-tulang. Ada malam ini. Ini ada kepala tengkorak kayak gini. Banyak banget ya Mat ya ini. Karena yang dari sini tuh ada kayak bangun siap-siap nih. Ada cewek juga ya di situ. Mat, Terus wanita juga sih di situ yang dibunuh. iya. Di sana ada sosok perempuan ya Mat ya. Iya. Ah, ini wujudnya ini seperti apa nih Mat? Itu bagian Belanda. Dia orang Indonesia, salah Oh, satu ini orang istri, Belanda ya? istri dari salah satu korban. Hmm? Dia meninggal juga sih waktu pada saat kejadian. Mereka dia tuh lagi melihat main kita kayak nih. gitu, rambut itu sebelah sini kita coba deketin sini. Ini lagi duduk di ini nih. Sini ya Mat ya. Ya, duduk di sebelah sini, duduk seperti ini nih. Ini rambutnya jadi kayak keren sekali. Mukanya pink, terus seperti itu ngeliatin terus dia. Baru mau cobain aktif sama satu makhluknya. Boleh ya kita coba ya Mat ya. Ya, Anneke merasa perlu berinteraksi dengan sosok noni Belanda yang duduk tepat di depannya. Pemirsa, tabir misteri apa lagi yang akan terungkap di komplek benteng ini? ini kondisinya Mbak ini coba masuk ke dimensinya beliau untuk si ininya tadi coba masuknya energinya ke dalam sini dan memang pada saat kejadian si sosok wanita ini memang suka diem dan duduk di sini. Selamat malam. Ini dengan siapa kalau boleh tahu? Tidak suka orang pribumi. Apa alasannya? Dia nggak suka ini. Tadi pada saat coba masukkan energi, kira-kira apa yang dirasain? Sepertinya mereka dari noni ini kurang suka, mohon maaf ya, kehadiran kita ya, karena kayaknya dari bangsa pribumi seperti masih dendam sampai sekarang ini ya, masa udah bertahun-tahun ya Mat ya, tapi kayak dia masih dendam sekali sama orang pribumi di sini. Karena mungkin masih nggak terima, nggak nyangka kalau misalnya dia juga akhirnya. Iya, Soalnya dia itu salah satu istri perempuan Jan Pandor gitu sih, jadi sosok yang memang berpengaruh di sini. jadi kayak dia masih belum terima dari suaminya ya, keluarganya. Kalau saya sih tadi nggak sempat komunikasi lewat batin juga. Beliau ini kalau dari namanya sih sendiri dia memang agak malu tanya nama. Jika tadi dapat namanya Fred
Katrina belakangnya ada Vandor juga tuh. Katrina Maria Vandor. Tadi dia nggak mau sebutin apa-apa, cuman melihat dari sosok tadi aku lihat Ahmad aja dari orang bangsa kita sendiri itu dia udah nggak suka, dia sangat dendam sekali sama bangsa kita. Jadi berkomunikasi ya. Dewan Fantasi